Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 60. Cerita dimulai. Terlihat Yu-chan telah menatap sebuah benda yang berada pada tangan kirinya dengan ekspresi yang begitu bingung. Diketahui itu adalah barang yang diberikan oleh Masang kepadanya ketika ia berusaha untuk melarikan diri dari kejaran para warrior bersabuk merah. Di saat itu, Yu-chan teringat ketika salah satu pasukan mata-mata aliansi ortodok telah membongkar identitasnya kepada para penjaga, sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa untuk menyelesaikan misi mereka. Karena ia sudah ketahuan oleh para warrior, tanpa pikir panjang ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia pergi, ia pun menyerahkan sebuah benda kepadaku, yang mana itu adalah sebuah tanda yang terbuat dari tembaga. Dia mengatakan kalau aku harus menjaga benda itu dengan sebaik mungkin karena ia menyadari kalau dia sama sekali tidak akan selamat. Akan tetapi dia sama sekali tidak memberitahu apapun kepadaku tentang benda itu dan juga kegunaannya. Yang aku tahu, seorang mata-mata sudah pasti akan menghadapi kematian ketika mereka telah tertangkap. Jadi sepertinya dia dengan sengaja memberikan benda ini kepadaku karena dia begitu percaya kalau aku akan bisa melakukannya. Dasar sialan, apa sebenarnya yang aku lakukan? Bahkan aku pun sama sekali tidak bisa memahami kalau ini adalah permintaan apa. Akan lebih baik kalau dia membenciku karena aku yang sudah membuatnya terbunuh hanya karena aku begitu khawatir kepada Mok Yong-won. Namun entah mengapa dia memilih untuk menaruh rasa percayanya kepadaku meskipun bajingan itu telah mengkhianatinya. Awalnya aku berpikir kalau aku telah berada di neraka ketika aku dihina oleh mereka yang memanggilku sebagai anaknya seorang pelacur. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan situasi yang seperti ini. Dan ini adalah neraka yang sesungguhnya. Dasar sialan, awalnya aku mengira kalau Mok Yong-won adalah seseorang yang bisa aku percaya ketika kami harus terjebak di dalam sini. Namun akhirnya aku pun menyadari kalau aku hanyalah seorang diri. Mok Yong-won, dia adalah seseorang yang sama sekali tidak aku kenal seperti yang dulu. Aku tidak tahu apakah dia memang sengaja menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya ataukah tidak. Akan tetapi yang aku lihat, dia sudah menjadi seorang iblis yang sebenarnya. Terlihat Yu-chan langsung meninju tembok batu yang berada di sampingnya dengan begitu keras sampai-sampai tembok itu langsung berlubang begitu saja. Di saat itu semakin ia menerima kenyataan, maka semakin pahit yang ia rasakan. Di saat itu Yu-chan langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh Jeong yang meminta mereka untuk membunuh satu sama lain. Bahkan ia juga mengatakan kalau dia yang akan membantai mereka semua apabila mereka tidak mau mengikuti perintahnya. Mengingat akan hal itu, terlihat Yu-chan langsung menghajar tembok batu untuk yang kesekian kalinya sembari mengucapkan sumpah serapah kepada Jeong. Namun tiba-tiba saja Yu-chan langsung terdiam ketika ia menyadari akan sesuatu. Ia bergumam, sebenarnya aku tahu bahwa akulah yang salah. Seperti yang dikatakan oleh Mok Yong-won kalau aku terlalu lemah dan juga naif karena aku telah terkurung di dalam kebiasaan. Sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa melihat sebuah kenyataan yang sebenarnya. Dasar bodoh, entah mengapa aku berpikir kalau aku akan bisa kembali pada keseharianku yang biasanya jika berhasil melewati ujian ini. Namun pada akhirnya, entah itu di dalam kediaman keluargaku ataupun di tempat ini, yang terpenting adalah kekuatan seni bela diri. Aku harus fokus bertahan hidup dan juga tidak memikirkan sesuatu yang konyol. Jadi aku harus berpikir jauh lebih jernih daripada berusaha untuk bertahan hidup. Saat ini aku menyadari meskipun Mok Yong-won telah berubah menjadi iblis, akan tetapi mungkin saja hal itu terjadi karena dia telah berjuang untuk beradaptasi dan juga bertahan hidup dengan menggunakan caranya sendiri. Jadi apapun resikonya, aku harus bertambah kuat, bahkan jauh lebih kuat sampai-sampai semua orang akan berlutut di hadapanku. Mok Yong-won, seseorang yang akan bangkit di tempat ini bukanlah dirimu, akan tetapi adalah aku. Dengan pikiran yang sangat mantap, Yu-chan langsung menggerakkan energinya, yang mana itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai transformasi pembakaran jantung kayu. Meskipun itu adalah teknik yang memiliki efek samping yang sangat berbahaya, akan tetapi itu adalah satu-satunya metode kultivasi yang akan bisa membuatnya menjadi lebih kuat.
Cerita berpindah setelah mendengar Jeong yang mengatakan kalau dia akan mengingat perkataannya. Azur kembali berkata, "Asal kau tahu, meskipun aku adalah seseorang yang disebut sebagai jenius yang hanya muncul satu kali dalam 100 tahun, akan tetapi aku membutuhkan waktu selama 20 tahun untuk bisa mencapai alam transformasi. Namun aku mencapai ranah itu ketika usiaku masih menginjak 28 tahun, sehingga semua orang langsung terkejut dengan kehebatanku. Tetapi dengan kondisimu yang jauh dari kata memungkinkan, maka sangat mustahil bagi dirimu untuk bisa mencapai ranah itu hanya dalam 2 tahun." Sambil tersenyum, Jeong berkata, "Jika kita belum mencobanya, maka kita sama sekali tidak akan tahu dengan hasilnya." Dan itu adalah kata-kata yang selalu saja diucapkan oleh kakekku. Tiba-tiba saja terlihat Jeong langsung terdiam ketika ia teringat dengan kata-kata yang diucapkan oleh kakeknya. Di saat itu kakeknya mengatakan, "Kau sama sekali tidak akan tahu apabila kau tidak mencobanya, bahkan sifat aslimu." Seketika itu juga Jeong pun langsung memegang kepalanya karena ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Dikisahkan Jeong adalah seseorang yang sama sekali tidak pernah melupakan sesuatu ketika ia mengingatnya. Bahkan dia begitu ingat dengan semua kata yang diucapkan oleh kakeknya ketika ia masih kecil. Namun Jeong sama sekali tidak bisa mengingat apa yang dikatakan oleh kakeknya setelah kata-kata itu. Jeong bergumam, "Ketika aku mencoba untuk mengingatnya, maka yang aku rasakan kalau kepalaku terasa pecah. Meskipun aku mampu menahan rasa sakit seperti yang biasanya, akan tetapi rasa sakit yang aku rasakan saat ini sangatlah hebat, yang seakan-akan kalau otakku telah ditusuk dengan sebuah pedang sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa menahannya. Mengapa hal ini telah terjadi kepadaku? Kakekku mengatakan sesuatu kepadaku, namun aku sama sekali tidak dapat mengingat potongan kata-kata itu. Yang aku rasakan kalau ingatanku telah tersegel oleh sesuatu." Di saat itu sebuah keraguan telah muncul di benaknya. Jeong pun bertanya-tanya apakah mungkin kalau kakeknya yang dengan sengaja menyegel ingatannya. Akan tetapi Jeong menyadari kalau kakeknya adalah seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang akupuntur ataupun sesuatu yang semacam itu. Bahkan Jeong juga merasakan kalau kakeknya sama sekali tidak pernah melakukan sesuatu yang khusus kepadanya. Ketika mendengar Lee Jeong yang menanyakan apa yang terjadi kepadanya, Jeong berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Namun saat ini ada sesuatu yang harus aku tanyakan kepadamu. Katakan kepadaku, apakah kau tahu dengan seseorang yang dijuluki sebagai Ghostblade?" Setelah mengatakan itu, Jeong bergumam, "Tentang ingatan yang tersegel akan aku pikirkan di lain waktu. Jadi untuk saat ini aku harus fokus pada masalah ini terlebih dahulu, yaitu untuk membalaskan kematian kakekku. Dan ini adalah alasanku mengapa aku berada di aliansi Bumi Langit, karena aku ingin membunuh bajingan itu." Terlihat Lee Jeong begitu terkejut, ia tidak menduga kalau Jeong akan menanyakan sesuatu yang sudah diketahui oleh kebanyakan orang. Lalu ia berkata, "Apakah yang Anda maksud adalah Ghostblade, seseorang yang dikenal sebagai salah satu dari 8 bintang? Tetapi mengapa Anda menanyakan seseorang yang sangat terkenal sepertinya?" Sambil tersenyum Jeong berkata, "Karena aku sudah sangat lama tidak memiliki sebuah wadah untuk hidup, maka aku pun tidak terlalu mengetahui tentang situasi yang terjadi pada dunia seni bela diri saat ini." Seakan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jeong, Lee Jeong berkata, "Dia adalah salah satu dari 8 bintang yang sudah mencapai alam tertinggi. Bahkan dia adalah seseorang yang sangat terkenal pada dataran Murim. Saking hebatnya orang itu, sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan hidup ketika mencoba untuk melawannya. Namun tidak ada yang mengetahui siapa identitasnya yang sebenarnya dan juga dari mana asalnya. Dia hanya muncul ketika dia bertarung hidup dan mati melawan para master bela diri yang berasal dari ortodok ataupun non-ortodok, sehingga membuat namanya menjadi sangat terkenal pada dataran Murim." Mendengar cerita Lee Jeong, terlihat Jeong langsung menyipitkan kedua matanya. Ia bergumam, "Bukankah sang pemimpin dari keluarga Mok mengatakan kalau dia mendapatkan luka itu karena dia telah bertarung melawan Ghostblade? Apakah mungkin kalau itu hanyalah kebohongan?" Namun tiba-tiba saja Jeong langsung terdiam ketika mendengar Lee Jeong yang mengatakan kalau ada satu orang yang selamat ketika dia bertarung melawan Ghostblade. Lee Jeong berkata, "Ini adalah sebuah kisah yang sangat terkenal pada aliansi Bumi Langit karena hanya dialah yang mampu melawannya. Dia adalah seorang pria yang bernama Biksaha, dan dia adalah salah satu dari 5 raja aliansi Bumi Langit yang dikenal sebagai Sang Raja Racun. Yang aku dengar kalau mereka telah bertarung sebanyak puluhan gerakan dengan pertarungan yang begitu sengit dan juga seimbang. Namun beberapa bulan kemudian Ghostblade telah menghilang dari dataran Murim. Bahkan hingga saat ini tidak ada satu orang pun mengetahui tentang keberadaannya."
Mendengar itu, Jiang bergumam, "Saat ini aku telah mendapatkan dua fakta dari perkataannya. Yang pertama adalah Li Jiom sama sekali tidak mengetahui kalau sang pemimpin keluarga Mok telah bertarung melawan Ghostblade dan juga selamat. Lalu fakta yang kedua adalah sesuatu yang sangat mengecewakan. Awalnya aku datang ke tempat ini karena aku telah mendengar kalau Ghostblade mungkin saja adalah salah satu dari anggota aliansi Bumi Langit. Tetapi jika dia telah bertarung dengan seseorang yang disebut sebagai Sang Raja Racun yang merupakan salah satu dari 5 Raja Aliansi Bumi Langit, maka ada kemungkinan kalau mereka tidak berada di pihak yang sama. Jadi jika aku tidak salah, maka aku berasumsi kalau mereka adalah musuh." Saat mendengar Li Jiom yang bertanya apakah Jiong memiliki sebuah masalah sampai-sampai ia menanyakan sesuatu yang seperti itu, Jiong pun berkata, "Yang aku dengar kalau dia adalah seorang master bela diri tersembunyi yang berasal dari aliansi Bumi Langit. Tetapi setelah mendengar dengan apa yang kau katakan, aku pun berpikir kalau itu hanyalah sebuah rumor yang tidak benar." Li Jiong berkata, "Rumornya memanglah seperti itu. Hal itu disebabkan karena orang yang ia bunuh adalah para master bela diri yang berasal dari aliansi ortodok ataupun Yunortodok. Namun seseorang yang tidak ia bunuh adalah Sang Raja Racun yang merupakan salah satu dari 5 Raja Aliansi Bumi Langit. Dan juga yang aku dengar kalau Ghostblade langsung menghentikan pertarungan itu terlebih dahulu dan mundur begitu saja." Mendengar itu, Jiang kembali berpikir, hal ini telah menimbulkan sebuah kemungkinan yang lainnya. Jika dia berselisih dengan salah satu 5 raja dan juga mengundurkan diri, maka ada kemungkinan kalau mereka telah berada di pihak yang sama. Lalu Jiang berkata, "Apakah itu artinya kalau Ghostblade adalah salah satu dari para petinggi yang berada pada aliansi Bumi Langit?" Li Jiong berkata, "Aku sama sekali tidak mengetahui akan hal itu karena Sang Raja Racun telah menutupi masalah itu dengan serapat mungkin. Akan tetapi sebuah rumor yang lainnya mengatakan kalau Ghostblade adalah seorang penjaga rahasia sang pemimpin aliansi Bumi Langit." Sambil tertawa tipis, Azur berkata, "Sepertinya mereka masih menggunakan sebuah sistem yang seperti ini. Penjaga rahasia adalah seseorang yang selalu berdiri di balik bayang-bayang untuk melindungi sang pemimpin aliansi Bumi Langit." Kemudian Li Jiom kembali berkata, "Sebuah rumor yang lainnya mengatakan kalau kemampuan seni bela diri yang dimiliki oleh Ghostblade telah setara dengan kemampuan 5 raja. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Bahkan di antara 5 raja, 2 orang yang lainnya telah mencapai alam transformasi yang disebut sebagai 8 bintang seni bela diri saat ini." Sontak Azur sangatlah terkejut setelah mendengar kemampuan 5 raja aliansi Bumi Langit. Namun hal itu sangatlah wajar karena ketika ia masih hidup pada 100 tahun yang lalu, tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai alam itu pada aliansi Bumi Langit. Azur bergumam, "Ketika aku masih hidup, aliansi Bumi Langit hanyalah sebuah kelompok yang berusaha untuk membangun kekuatan. Namun aku tidak menyangka hanya dalam 100 tahun mereka telah tumbuh menjadi salah satu 3 kekuatan raksasa yang mendominasi dunia seni bela diri saat ini." Pada sisi yang lain, Jiang berpikir, jika penjaga rahasia sang pemimpin aliansi Bumi Langit adalah seseorang yang cukup kuat untuk menandingi kekuatan 5 raja, maka hal itu akan masuk akal apabila penjaga rahasia itu adalah Ghostblade yang telah menghilang. Kemudian Jiang berkata, "Jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui siapa sebenarnya Ghostblade itu." Li Jiong berkata, "Meskipun aku tidak yakin, tetapi sepertinya Sang Raja Racun mungkin saja memiliki sedikit petunjuk mengenai orang itu. Namun, bolehkah aku bertanya, mengapa kau begitu penasaran kepadanya sampai-sampai kau menanyakan sesuatu yang seperti ini dengan begitu detail?" Jiong kembali bergumam, "Saat ini aku memiliki sedikit petunjuk, yaitu Sang Raja Racun dan juga penjaga rahasia sang pemimpin aliansi Bumi Langit. Akhirnya beberapa garis besar mulai terlihat pada perjalanan balas dendamku. Jika memang benar kalau Ghostblade adalah orang yang membunuh kakekku, maka aku akan menjadikannya sebagai target yang harus aku bunuh dengan pembalasan yang paling menyakitkan." Melihat senyuman Jiong, Li Jiong berpikir, yang aku rasakan dari senyumannya, dia telah memancarkan niat membunuh yang begitu pekat. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, akan tetapi niat membunuh yang aku rasakan bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Apakah mungkin kalau tuanku memang memiliki sebuah perasaan yang sama sekali tidak baik terhadap seseorang yang bernama Ghostblade itu? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.